Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Guntur Romli. Ceramah Okky Setiana Dewi tentang kisah suami yang memukul istrinya masih menjadi polemik. Meski Okky sudah meminta maaf dan katanya menolak segala bentuk KDRT, tapi para pembela atau mungkin juga fans Okky masih tidak terima idola mereka kena sasaran kritik. Bahkan ada seorang rektor yang menuduh para pengkritik Okky Setiana sebagai Islamofobia, benci pada Islam. Saya nggak ngerti orang itu rektor apa provokator. Tapi yang pasti menurut saya, salah satu penyebab dari Islamofobia ialah pengaitan Islam dengan kekerasan dan terorisme. Selama kita masih membela kekerasan termasuk KDRT dan terorisme atas nama Islam, berarti kita masih ikut andil besar menyuburkan Islamofobia. Mereka fans Okky membela Okky karena menurut mereka ada ayat dalam Al-Quran yang memperbolehkan suami memukul istri. Mereka menjagal ayat 34 dari surat An-Nisa, "Wadribuhunna", kemudian menerjemahkan, maka pukullah mereka, istri-istri. Doraba diartikan memukul. Kesimpulan yang mereka ambil, memukul istri ada dalam Al-Quran. Jadi, Ustadzah Okky Setiana Dewi tidak salah bela mereka. Kesimpulan yang dangkal ini merupakan cerminan dari pengetahuan mereka yang dangkal terkait Al-Quran. Karena untuk memahami betul arti ayat Al-Quran ada ilmunya, disebut ilmu tafsir. Tidak cukup hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran, kemudian merasa sudah bisa mengambil kesimpulan dan memberikan hukum. Memang rata-rata ustadzah karbitan itu alias ustadz dan ustadzah KW itu tidak jelas latar belakang pendidikan keislamannya. Tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, tapi sudah merasa paling tahu dan mengaku paling Islam meski hanya membaca dari buku-buku terjemahan saja. Inilah fenomena yang disebut ustadz dan ustadzah KW di negeri kita. Baiklah, kita kembali ke tema soal tafsir Al-Quran. Ada beberapa metode untuk menafsirkan Al-Quran. Saya cukup menyebutkan dua metode dulu, yaitu tafsir bil riwayah dan tafsir bid dirayah. Tafsir bil riwayah dikenal juga dengan tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, dengan hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat Nabi. Praktiknya seperti ini. Ambillah kata doroba dari ayat 34 surat An-Nisa, kemudian kita bandingkan dengan kata doroba yang dipakai di ayat-ayat lain. Ada 54 kata doroba dalam 28 surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak arti. Misalnya, dalam surat An-Nisa sendiri, ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi." Doraba diartikan sebagai melangkah kaki, meskipun tidak menghentakkan kaki dengan keras. Ayat tadi diartikan, dan apabila kamu bepergian di bumi. Doraba diartikan bepergian, melangkah kaki. Dalam surat Al-Kahfi ayat 11, "Fadarabna ala adhanihim." Kata doraba di ayat ini diartikan menutup. Maka kami tutup telinga mereka. Dalam ayat lain, doraba berarti membuat apabila disandingkan dengan kata mathal. Artinya membuat perumpamaan. Misalnya dalam surat Ibrahim ayat 24.
Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Dan kata daraba dengan segala bentuknya disandingkan dengan mathal yang berarti membuat perumpamaan. Ada puluhan ayat dalam Al-Quran dan ini merupakan makna mayoritas. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa mengerti bahwa kata daraba saja memiliki banyak makna dan yang mayoritas dalam Al-Quran artinya bukan memukul. Lantas ada metode tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Dalam kitab Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari, bab hal yang dibenci memukul perempuan atau istri, babun ma yukrahu min darbin nisa. Dari nama babnya saja kita paham, memukul istri adalah hal yang dibenci. Maksud kata daraba adalah pukulan yang tidak keras, tidak menyakitkan, tidak kejam. Wa qaulullahi ta'ala wadribuhunna ay darban ghairu mubarrih. Kemudian dicantumkan sebuah hadis tentang larangan memukul istri. La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaumi. Janganlah kamu memukul istri seperti memukuli budak, kemudian kamu menggaulinya di ujung hari. Demikian pula ditegaskan dalam tafsir At-Tabari, salah satu tafsir paling tua kategori tafsir dengan riwayah, mengutip makna daraba itu sebagai pukulan yang tidak menyakitkan, tidak kejam, kemudian mengutip pendapat salah seorang sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan contoh memukul dengan siwak. Siwak adalah sikat gigi dari ranteng kayu yang sangat lembut. Dari tafsir berriwayah ini sudah jelas makna daraba. Di situ bukan pukulan seperti yang disalahpahami selama ini. Bukan menampar, bukan meninju, bukan menghajar sampai ada bekas dan cedera. Mungkin lebih tepat menurut saya kata daraba diterjemahkan sebagai menjawil, menepuk atau menggamit. Karena kalau saja Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan memukul dengan siwak, maka hanya satu jari kita yang sesuai dengan ukuran siwak. Ingat, hanya satu jari, bukan 2 jari, apalagi 5 jari, atau 10 jari, apalagi bogem mentah. Tidak dibenarkan. Kemudian metode tafsir dengan dirayah, ini tafsir yang tidak menggunakan teks, tapi kepada pengetahuan sebagai produk akal pikiran manusia. Salah satunya menafsirkan ayat Al-Quran dengan kaidah bahasa dan sastra atau perangkat lain yang berkembang, misalnya dengan ilmu sejarah. Nah, di sini kita bisa memasukkan studi gender dalam metode penafsiran Al-Quran. Studi gender ini sebenarnya pendekatan interdisipliner, baik pendekatan studi sosial, budaya, sejarah, bahasa, psikologi, hingga politik, untuk menyingkap muatan dan bias terhadap konstruksi laki-laki dan perempuan di masa itu. Bagaimana budaya dan sosial di era turunnya Al-Quran membentuk apa yang disebut laki-laki dan perempuan serta perannya baik sebagai individu dan sosial. Kita juga bisa menggunakan perbandingan bagaimana perempuan di zaman pra-Islam mereka ditindas, jangankan soal pemenuhan hak-hak sosialnya, soal hak hidup saja sering dilanggar, karena ada tradisi menanam bayi perempuan hidup-hidup, wa'dul banat, yang dikisahkan oleh Al-Quran surat At-Takwir ayat 8-9. Bahkan perempuan juga dianggap sebagai harta warisan. Ada dalam surat An-Nisa ayat 19. Istri yang dipukuli tanpa alasan seperti yang disebutkan di banyak hadis, seperti memukuli budak dan binatang. Tapi kesewenang-wenangan ini dihentikan setelah Islam turun. Praktek-praktek jelek dan menindas perempuan era pra-Islam dilarang. Bahkan ada surat khusus dalam Al-Quran yang diperuntukkan untuk mengafirmasi kaum perempuan, disebut dengan surat An-Nisa. Yang perlu dicamkan pula, pembahasan kita ini sampai menyinggung soal daraba atau pukulan, itu ada dalam konteks masalah yang paling gawat dalam keluarga, yakni nusyuz. Nusyuz sering diartikan sebagai pembangkangan dan kedurhakaan yang berasal dari perasaan salah satu pasangan lebih tinggi dari pasangannya.
Nusyuz secara bahasa memang artinya al-ulu wal irtifa, lebih tinggi dan lebih di atas. Satu pasangan merasa lebih superior, padahal asas dalam rumah tangga adalah kesetaraan suami dan istri, bukan subordinasi, ada yang di bawah. Yang perlu diperhatikan, kasus nusyuz menurut Al-Quran tidak hanya terjadi pada istri. Dalam ayat 34 surat An-Nisa tadi, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan mereka perempuan yang khawatir, yang kamu khawatir nusyuznya. Nusyuz juga bisa dilakukan oleh suami yang termaktub dalam ayat 128 surat An-Nisa. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Bila seorang perempuan takut akan nusyuz atau sikap tiada acuh dari suaminya. Suami disebut nasyiz kalau ia tidak menjalankan kewajibannya, tidak memberi nafkah dan kasar. Sedangkan istri disebut nasyiyah kalau tidak taat pada suaminya yang diharuskan taat oleh agama. Jadi ini untuk kasus nusyuz. Bukan masalah yang remeh. Bukan karena hanya suami cemburu atau salah paham langsung menghajar istrinya. Nah, ini kalau terjadi merupakan pelanggaran terhadap ajaran Al-Quran dan juga KDRT yang bisa dipidana. Nusyuz tak lebih merupakan pelanggaran dan pembangkangan terhadap komitmen dan janji hidup berdua. Ini pelanggaran terhadap komitmen hidup rumah tangga. Yang perlu dicermati juga dalam ayat 34 tadi, kalau benar-benar terjadi nusyuz, ada dua cara sebelum menjawil atau sebelum mendepuk istri, yaitu menasehati dan meninggalkan mereka di tempat pembaringan alias pisah ranjang. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaja'. Ayat ini sebenarnya ingin memberikan aturan dan cara terhadap masyarakat Arab yang waktu itu yang biasa bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya karena tuduhan membangkang dengan langsung memukuli dan menyiksa istri mereka. Ayat ini seolah-olah ingin mengatakan, mengapa sampai jauh memukul? Bukankah bisa menasehati dulu? Bukankah bisa bicara dulu daripada main misik? Fa'iduhunna. Kalau bicara tidak berhasil, bukankah bisa lakukan pisah ranjang terlebih dahulu? Bukankah pisah ranjang ini sudah menjadi siksaan bagi salah satu pasangan dalam rumah tangga? Wahjuruhunna fil madaja'. Kenapa kok tiba-tiba langsung main pukul saja? Artinya, ayat 34 bagi orang yang waras dan jernih hatinya akan memahaminya sebagai perlindungan terhadap istri dari kesewenang-wenangan laki-laki yang waktu itu gampang menghajar dan menyiksa kalau sedang dalam emosional. Jadi kalau ada laki-laki yang memahami ayat 34 surat An-Nisa sebagai perintah memukuli istri, perlu diperiksa kewarasan pikiran dan jiwanya. Seperti yang sudah saya kutipkan tadi, Nabi Muhammad SAW mengecam perilaku sewenang-wenang suami yang memukuli istrinya yang diibaratkan perlakuan terhadap binatang atau budak. Karena istri adalah manusia terkasih, bukan onta, bukan budak. Dengan memperlakukannya seperti binatang, apakah kamu beristrikan binatang? Kalau laki-laki terhormat, maka pasangannya pasti terhormat pula. Kalau dia merendahkan pasangannya, berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul istri dan pelayannya. Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi walam ra'atan wala khadiman. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita tidak pernah melakukan kekerasan dengan memukul istrinya. Kalau Anda mengaku sebagai umat Islam dan pengikut Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan pernah
melakukan kekerasan pada istrinya. Tetap ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selamat dunia akhirat. Jangan ikuti ceramah ustadz dan ustadzah KW, bisa-bisa kita masuk penjara di dunia dan di akhirat nanti bisa celaka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.